Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu dan Bapak Guru semuanya, para peserta PPG Daljab tahun 2020? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, juga diberikan kelancaran dalam mengikuti setiap tahapan kegiatan yang ada dalam PPG Daljab tahun 2020 ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit apa yang saya ketahui tentang ujian komprehensif. Ujian komprehensif ini merupakan tahapan yang keempat. Nah, tahapan yang keempat setelah tahapan review perangkat pembelajaran dan refleksi yang diselesaikan kemarin selama 8 hari. Nah, selanjutnya sekarang kami, terutama angkatan 1 ya, ini akan menghadapi ujian komprehensif yang akan dilaksanakan selama 3 hari. Nah, tiga hari ini secara keseluruhan, secara total. Pada kenyataannya, setiap orang itu, setiap mahasiswa nanti akan diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian komprehensif paling lama itu 50 menit. Ini jadwalnya nanti ditentukan oleh LPTK masing-masing. Nah, baik, nggak sedikit gambaran mungkin. Ujian komprehensif ini merupakan suatu ujian yang dilaksanakan sebelum mahasiswa mengikuti PPL. Nah, ujian komprehensif ini adalah ujian yang dilaksanakan untuk menilai kemampuan mahasiswa secara menyeluruh tentang teori pedagogik dan pengetahuan bidang studi, termasuk materi esensial, advance material, dan kebermanaan. Apa, mengapa, dan bagaimana yang bersumber dari perangkat pembelajaran yang dihasilkan dari lokakarya dan diperluas pada aspek tipek dan HOTS. Nah, jadi itu ya, itu uji komprehensif. Jadi ada uji yang secara menyeluruh ini tentang teori pedagogik dan pengetahuan bidang studi. Ini yang berasal dari RPP yang sudah kita susun. Ketiga perangkat RPP yang sudah kita susun di pengembangan perangkat. Dan juga sudah direview ya, sudah direview di kegiatan review pembelajaran dan refleksi sebelumnya. Nah, kemudian, bagaimana sih uji komprehensif itu alurnya? Nah, alurnya itu seperti ini. Alurnya ini tadi konten-kontennya ya, atau apa saja sih isi dari uji komprehensif itu. Tadi ada materi pedagogiknya, ada konten bidang studinya, materi esensial, administerial, juga tipek dan HOTS. Nah, kemudian di sini berbasis RPP. Kenapa berbasis RPP? Karena uji komprehensif ini tidak akan keluar dari perangkat yang sudah kita susun. Perangkat yang kita susun ini menjadi dasarnya, dasar uji komprehensif ini. Nah, ada penguji 1, ada penguji 2. RPP yang kita susun ini kan 3. Nanti yang di peer teaching kan, di uji komprehensif ini ada peer teaching ya. Ada peer teaching, setelah peer teaching nanti semacam wawancara atau tanya jawab mungkin. Tanya jawab terkait RPP yang sudah kita susun, baik itu dari hal pedagogiknya atau juga dari hal tipek HOTS-nya, ya ini ya, yang ini. Nanti ditanya oleh penguji. Pengujinya ada 2, penguji 1 dan penguji 2. Nah, di sini nanti nilainya diinput di LMS. Kalau lulus, kita mengikuti PPL. Kalau belum lulus, kembali lagi ke sini. Ini artinya harus mengulang uji komprenya. Nah, ini kalau belum lulusnya, mudah-mudahan semuanya kita lulus ya. Semuanya lulus, tidak ada kendala apapun yang menyebabkan kita tidak lulus di uji kompre ini. Semuanya diharapkan lulus agar semuanya bisa mengikuti PPL. Nah, alur uji komprehensif. Alur uji komprehensif itu seperti ini. Mahasiswa mendalami 3 perangkat pembelajaran. 3 perangkat ini hasil workshop di kegiatan pengembangan perangkat dan review perangkat pembelajaran yang sudah diunggah di LMS. Ini dipelajari secara mendalam oleh mahasiswa agar mahasiswa siap mengikuti uji komprehensif. Kemudian di sini ada praktik pembelajaran 30 menit. Nah, ini di uji komprehensif ini nanti mahasiswa melakukan peer teaching. Peer teaching kalau di sini disebutkan selama 30 menit. Nah, kalau jadwal yang saya terima dari LPTK saya mendapatkan waktu sekitar 50 menit ya.
50 menit. Nah, 50 menit itu mungkin sudah termasuk di dalamnya praktik dan pendalaman konten. Itu jadi sudah termasuk kita peer teaching dan juga termasuk tanya jawab atau wawancara dengan penguji. Nah, di sini di tahapan praktik yang 30 menit ini di sini ya, penguji memilih salah satu RPP untuk dipraktikkan mahasiswa. Nah, ini beda-beda juga versinya nih tiap LPTK, apakah memang penguji yang memilih salah satu RPP atau mahasiswa yang memilih salah satu RPP yang paling dikuasai gitu. Nah, ini ada dua versi. Kalau di LPTK saya memang belum dijelaskan ya, apakah nanti kita yang memilih RPP-nya atau dari penguji yang memilih salah satunya. Yang jelas, mahasiswa harus siap dengan 3 perangkat yang sudah disusunnya. Mau RPP yang manapun nanti yang harus dipertijikan, mahasiswa harus siap. Nah, inilah uji komprehensif. Jadi kita harus siap dengan perangkat yang sudah kita susun, 3 perangkat yang sudah kita susun. Penguji memberikan pertanyaan penanganan praktik pembelajaran termasuk TIPEK. Nah, ini penguji menilai praktik pembelajaran dengan menggunakan pedoman POM 1. Nanti ada rambu-rambunya ini. POM 1 ini rambu-rambu penilaian praktik pembelajaran. Kemudian selanjutnya pendalaman konten. Setelah praktik ada pendalaman konten. Penguji memberikan pertanyaan pendalaman konten termasuk HOTS, termasuk adversarial dan kebermaknaan. Kemudian penguji menilai penguasaan konten dengan menggunakan pedoman POM 2. Ini ada rambu-rambu nanti penilaian di POM 2. Beberapa catatan penting uji komprehensif. Uji komprehensif dilakukan secara daring sinkronus, nanti secara langsung ya, melalui Zoom meeting. Kalau melalui Zoom meeting, nanti link Zoom meetingnya itu diinformasikan oleh LPTK masing-masing, termasuk roomnya, breakout roomnya juga itu diinformasikan dari LPTK masing-masing. Jadwalnya diatur oleh LPTK masing-masing. Kemudian ini jadwalnya oleh LPTK ya. Nah, ini uji komprehensif menggunakan Zoom yang disediakan GTK dapat dipecah menjadi berbanyak kelas. Nah, di LPTK saya kan ada berapa kelas, banyak ya, lebih dari 6. Saya sendiri kelas 6 itu kami dibagi 3 room, 3 kelompok gitu. Nah, itu catatan pentingnya. Kemudian catatan-catatan penting lain mungkin akan diinformasikan oleh LPTK-nya masing-masing. Nah, ini ada format 1, ini penilaian cuplikan pembelajaran. Ada 10 aspek yang dinilai dalam kegiatan peer teaching di uji komprehensif. Nah, ini 10 aspek yang dinilai dari mulai nomor 1 sampai nomor 10. Nomor 1, kreativitas dalam menarik perhatian dan memotivasi siswa. Nah, ini keterampilan kita dalam melakukan kegiatan pendahuluan persepsi ya di sini. Nah, skalanya 1 sampai 4. 4 ini adalah skala nilai yang paling baik atau tertinggi. Nah, ini ada 10 aspek yang dinilai. Mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan poin maksimal di 4 ya. Rata-rata harus banyak yang 4 nih, supaya nilainya bagus. Kemudian ada POM 2. POM 2 itu penilaian pendalaman konten dan pedagogik. Nah, ini setelah peer teaching kan kita nanti tanya jawab ya, atau wawancara, ditanya sama penguji 1 dan penguji 2 terkait dengan konten dan konten pedagogik dari RPP kita gitu. Nah, di sini ada 5 aspek yang nanti akan ditanyakan oleh penguji, termasuk yang pertama ini penguasaan mahasiswa terhadap teori belajar dan pembelajaran yang melandasi rancangan perangkat pembelajaran. Di sini ada teori belajar, berarti kita harus mempelajari ya sedikit-sedikit, buka-buka lagi ke modul 1 pendalaman materi mungkin tentang teori belajar, apakah itu teori belajar behavioristik, konstruktivisme, kemudian ada kognitivisme atau juga humanisme. Itu dibaca-baca lagi. Mungkin kita harus flashback sedikit, kita pelajari materi-materi di modul 1 sampai 4 pedagogik ya. Di sini juga kan ada TIPEK. Nah, TIPEK dulu kita pelajari di modul 1 sampai 4 itu ada TIPEK.
Kemudian juga ada critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making. Nah, ini keterampilan abad 21. Kemudian juga HOTS, kemudian juga di sini ada aspek penilaian yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berarti kita juga harus mempelajari tentang pengetahuan ini ya, penilaian kurikulum 2013, baik itu aspek sikapnya, pengetahuan, dan keterampilannya. Nah, baik itu saja mungkin sedikit terkait uji kom nantinya seperti apa. Di LPTK saya sendiri nanti dimulainya itu hari Senin. Mungkin di LPTK Ibu Bapak ada yang dimulainya besok ya. Semoga semuanya dilancarkan saja, semoga semuanya juga lulus. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat semuanya. Aturan-aturan lain di uji komprehensif ini mungkin ada yang dari LPTK-nya mengatur tentang cara berpakaiannya bagaimana. Katanya ada yang pakaiannya harus hitam putih. Oke, itu ada. LPTK saya sendiri belum ditentukan apakah harus memakai pakaian seperti apa. Kemudian juga ada ketentuan minimal 30 menit sebelum kita uji kompre itu kita harus hadir, itu kita harus sudah siap di room kita. Kemudian juga terkait hal-hal lainnya mungkin teknis ya di Zoom meetingnya, apakah penamaan nama di Zoom meeting atau apa nanti ditentukan oleh LPTK masing-masing. Nah, ini sedikit gambaran saja. Semoga semuanya bisa mengikutinya dengan baik dan juga bisa lulus ya. Yang paling utamanya lolos itu karena setelah uji kompre ini kita masuk ke PPL. Nah, PPL ini kemudian yang jadi catatan saya di sini ini di jadwal ini ya, di jadwal umum uji komprehensif itu kan 3 hari. Nah, di sini ada keterangannya. Jika tidak lulus uji komprehensif, mahasiswa mengikuti uji komprehensif pada angkatan berikutnya. Nah, terkait hal ini, saya berdoa aja semoga semuanya lulus, tidak ada yang tidak lulus. Ya. Jadi semuanya diharapkan lulus di uji komprehensif ini. Karena kalau membaca ini agak gimana gitu ya. Lebih baik kita berdoa saja semoga semuanya lulus. Tentunya kalau ingin lulus berarti kita harus persiapan semaksimal mungkin, totalitas dalam mempersiapkan, dan juga nanti ketika uji komprehensifnya kita harus benar-benar menunjukkan kemampuan kita. Baik, selanjutnya mungkin ini gambaran di LMS-nya ya. Di LMS-nya sudah ada di LMS ininya PPG-nya uji komprehensif kodenya F4. Sini sudah ada di LMS, ada 2 bagian di LMS-nya. Yang pertama ini produk pengembangan perangkat, yang kedua praktik pembelajaran. Nah, entah bagaimana ini di LMS-nya karena belum ada informasi lebih lanjut, tapi tampilan LMS-nya seperti ini. Yang pertama produk pengembangan perangkat. Nah, kita diminta untuk mengunggah perangkat pembelajaran kita sebanyak 3 set ya. 3 set perangkat pembelajaran kita unggah di sini. Nah, ini kalau diminta oleh LPTK-nya untuk mengunggah di sini. Kalau di LPTK saya itu adminnya itu membagikan link Google Drive. Nah, nanti kita kelas kami ya diminta untuk mengunggah 3 perangkat itu di link Google Drive itu. Jadi tidak di sini, tidak di LMS. Mungkin apakah memang teknisnya seperti itu atau bagaimana itu tergantung dari LPTK masing-masing. Kemudian, nah kalau kesininya ini praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran di sini ada webmeet. Nah, nanti di sini itu ada linknya ya. Kalau di kelas kami itu linknya dibagikan via grup WA. Nah, apakah nanti linknya itu akan ditempel di sini di LMS atau bagaimana? Itu belum ada belum ada informasi juga ya. Mudah-mudahan nanti di linknya disimpan di sini agar terintegrasi ke LMS juga. Kemudian, nah kalau ini penilaian dosen 1 dan penilaian dosen 2, ini ada penilaian cuplikan praktik pembelajaran dan penilaian pendalaman uji komprehensif. Nah, ini sama saja. Nah, yang ini penilaian praktik,
Ini pedomannya seperti tadi yang sudah saya tampilkan ya. Nah, ini ada pedoman penilaiannya untuk praktik. Kemudian juga yang ini penilaian pendalaman uji komprehensif juga sama seperti tadi. Ada rambu-rambunya. Penilaiannya dari angka 1 sampai 20 ini untuk pendalaman materi. Angka 20 itu angka maksimal ya, poin 20. Di sini ada 5 aspek yang dinilai. Berarti satu aspek ini nilai maksimalnya 20, 5 aspek berarti nilai maksimalnya 100. Dan semoga semuanya mendapatkan hasil yang maksimal ya. Kita berdoa saja yang terbaik, yaitu kita bisa melewatinya dengan baik, lulus, dan tanpa kendala yang berarti. Mudah-mudahan semuanya lulus ya. Baik, mungkin itu saja Ibu dan Bapak sekalian. Saya mau mempersiapkan perangkat saya juga ini karena memang saya kebagian hari Selasa jadi ada waktu sedikit besok, kemudian sampai hari Senin untuk mempersiapkan perangkat saya, dan juga latihan mungkin ya sedikit di Zoom meetingnya bersama kawan-kawan. Nah, itu saja mungkin Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaiannya. Semoga semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.